Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai. Woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa. Karena market lagi bearish. Wow, seperti Bitcoin dan beberapa coin masih konsolidasi atau shadow ya. Jadi masih tertahan di angka 86, 87, 88 atau bahkan di atas 90 ribuan itu sekitar 3 minggu yang lalu, atau di bulan ini sempat sentuh di angka 94 ribu ya untuk harga Bitcoin. Tapi ya udah beberapa bulan terakhir, udah 3 bulan terakhir lah ya, Bitcoin mengalami konsolidasi yang cukup lumayan panjang setelah mereka mencapai puncak tertinggi sepanjang masanya di bulan Oktober 2025 ini ya. Dan di bulan itu juga jadi penurunan yang cukup sangat signifikan ketika terjadi tweetnya dari si Donald Trump ya, ketika tentang tarif impor dagang antar negara Amerika Serikat dengan beberapa negara lain. Nah, apakah ini waktu yang tepat untuk melakukan pembelian atau seperti apa? Kalau kita lihat siklus halving Bitcoin 4 tahun sekali itu masih berlaku ya. Artinya setelah halving Bitcoin tahun kemarin, tahun 2024, dampak tertingginya kan 2025. Nah, kita lihat halving Bitcoin selanjutnya itu terjadi di tahun 2028. Berarti kemungkinan tertingginya lagi 2029. Makanya ya perlu diperhatikan di halving Bitcoin selanjutnya tersebut. Dan biasanya nih ya, 2 tahun setelah halving Bitcoin terjadi koreksi. Kemungkinan tahun 2026 apakah bakal koreksi sama seperti di tahun 2022 lalu? Kita tunggu aja ya. Nah, terus ada yang tanya, Bang, kira-kira pakai exchange luarnya apa, Bang? Di saat market lagi bearish terus ada bonusnya, Bang. Enaknya ya, saya pakai Bitget. Kenapa pakai Bitget? Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya sejak tahun 2021. Saya pakai Bitget ini udah 4 tahun lebih ya. Kenapa pakai Bitget? Enak aja, karena trade-nya juga 0% ataupun nggak pakai biaya. Kemudian terus setelah atau pemindaian itu bisa menggunakan peer-to-peer, jadi ya nggak pakai biaya lagi ya. Dan enaknya lagi, kalian klik aja di deskripsi video ini, ada tulisannya Bitget. Nah, di situ kalian bakal dapat kotak misteri. Kotak misteri ini senilai 20 USDT. Jika dirupiahkan tuh 350 ribu rupiah sampai dengan 400 ribu rupiah. Jadi ya lumayan banget ya. Dan itu juga kalian dapat iPhone 17 Pro Max dan dapat 6.200 USDT yang bisa kalian dapatkan dari si Bitget tersebut. Terus di Bitget tuh gak ada namanya gangguan, tiba-tiba pemeliharaan, maintenance, terus nge-lag dan lain sebagainya. Itu enak aja gitu ya pakai Bitget ini. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan aset kripto. Oke, kita lihat di spesial Natal tahun ini ya, Bitcoin mengalami ya konsolidasi yang cukup lumayan panjang ya setelah di bulan Oktober lalu mencapai puncak tertingginya. Kemudian kita lihat ini harga Bitcoin di spesial hari Natal. Kita lihat di tahun 2010 harganya 0,25 dolar. Bayangkan di bawah 1 dolar ya. Kemudian 2011 itu 4 dolar, 2012 aja 13 dolar. Kemudian 2013 sempat hingga 2012 dolar, 2013 hingga sempat naik gila banget 642 dolar. Nah, kalian bisa lihat nih, ini rata-rata ya Bitcoin hampir dikatakan setiap 3 atau 2 tahun sekali itu mengalami puncak tertinggi ya, mengalami kenaikan. Ataupun kita lihat siklus halving Bitcoin 4 tahun sekali, tren Bitcoin tetap bullish banget. Nah, tidak hanya itu juga, kita lihat bahwa dalam pertumbuhan yang terjadi di tahun 2025 ini ada beberapa, dan kita lihat perkembangan di tahun 2025 ya, ada RWA atau Real World Asset itu naiknya cukup lumayan tinggi, bahkan di atas 145%. Kemudian nilai pertama 80% dari Amerika Serikat itu naik 30,62%. Memecoin cenderung turun ya di tahun 2025. DeFi juga layar kedua, AI apalagi bahkan turun di atas 50%. DEX, kemudian ekosistem Solana itu lebih turun parah, dia bawah 64. Hampir rata-rata memecoin Solana itu cenderung turun ya di tahun 2025 ini dibandingkan tahun 2024 lalu. Apalagi ya token atau aset kripto yang bernuansa gaming itu turunnya lebih parah, di bawah 75%, DePIN 76%. Jadi tahun 2025 meskipun Bitcoin mengalami puncak tertinggi sepanjang masa di tahun ini, tapi buat altcoin dan memecoin bahkan nggak kelihatan sama sekali ya. Nah, kita lihat ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ini BlackRock, mereka baru saja jual hingga 100 juta dolar baik dari Bitcoin maupun Ethereum hanya dalam waktu 5 menit. Wah, gila banget nih. Mereka jual, aksi jualnya cukup tinggi banget di sini. Tidak itu juga ada Binance, kemudian Wintermute, ada juga Coinbase, BlackRock, Kraken. Ini kompak mereka menjual Bitcoin hanya dalam waktu 30 menit dengan senilai lebih dari 2,5 miliar dolar. Artinya ya market
keluar, ada juga market arus masuk ya. Tapi lebih cenderung di saat momen konsolidasi ini ada beberapa retail atau beberapa well yang melakukan penjualan tersebut. Tapi yang kita salut itu adalah MicroStrategy. Mereka punya cadangan cukup besar Bitcoinnya, bahkan mereka sampai saat ini masih menahan dan melakukan pembelian terhadap Bitcoin tersebut. Nah, kita lihat ini ada dari Changpeng Joe Biden, mereka mengkonfirmasi bahwa Trust Wallet telah dihack ya sebesar 7 juta dolar. Nah, di sini mereka atau Changpeng Joe juga menjamin bahwa Trust Wallet akan mengcover atau akan mengganti ya yang mengalami kehilangan dan mengganti para user dengan 7 juta dolar tersebut ya. Jadi kalau misalkan ada di hack di Trust Walletnya, ini otomatis diganti, jadi tidak berpengaruh terhadap walletnya tersebut. Ini keren sih ya, mereka bagi atau tanggung jawab di sini. Nah, kita lihat di sini pergerakan yang terjadi di antara 2022-2023 di bear market. Nah, ini ada beberapa meme coin yang cenderung malah naik ya di saat bear market. Makanya diperhatikan ketika Bitcoin naik di tahun 2025 ini, altcoin, meme coin melempem. Nah, di tahun selanjutnya ketika bear market malah kebalikannya, meme coin, altcoin malah lebih cenderung oke, terutama meme coin lah ya. Kita lihat 2022-2023 PP naiknya di atas 2500%, kemudian Dogwhip Head 1600%, Floki ya yang sering banget di-tweet oleh Elon Musk itu di atas 1000% dan Bong di atas 440%. Makanya kita perhatikan di bear market selanjutnya, ini perlu diperhatikan banget. Dan selanjutnya, yes, datang dari PP. Banyak banget. Bang, update terbaru dong dari PP. Oke, kita bahas. Tapi yang tetap disclaimer dan Dior. Kenapa? Kalau dikembalikan sendiri, karena bermain aset kripto itu sangat berisiko ya. Bisa naik sampai dengan 5%, bisa langsung hilang. Oke, kita bahas tentang PP harga hari ini. PP cukup mengalami seto yang cukup panjang. Hari ini naik di atas 3%. Dengan harganya di bawah Rp1. Ya, di bawah Rp1, 0,06 rupiah, bahkan di bawah 0,1 rupiah dari PP. Tapi hari ini kita lihat volume pada mereka naik hingga 205 juta dolar dengan market cap-nya di atas 1,6 atau 1,7 miliaran dolar ya. Dan kita lihat ada beberapa tweet terbaru dari si PP, termasuk ya wake me up, kapan Desember ini berakhir. Ini gambar dari PP, ini dari official mereka dari PP, karena di spesial tahun ini kayaknya gak greget sama sekali ya buat si PP. Ini kita lihat ada beberapa tweet juga dari PP Coin. Ini kita lihat di tahun 2019, kemudian juga tweetnya di beberapa tahun ke belakang. Ini yang menandakan PP karakternya muncul gitu ya. Kemudian kita lihat juga holder mereka di bulan ini atau di satu minggu terakhir ini itu naik bahkan di atas 1368 holder baru dari PP. Di saat momen lagi bearish, di saat momen lagi koreksi ya bagi PP, ternyata mereka melakukan entry yang cukup lumayan banyak banget. Artinya mereka memanfaatkan momen buy the dip tersebut. Maka di tanggal 16 Desember atau di pertengahan Desember kemarin mereka beli hingga 994 holder baru ditambahkan dalam si PP tersebut. Nah, kemudian kita lihat ini ada beberapa yang mengucapkan Christmas atau hari Natal. Nah, ini kita lihat dari mostly visible memes ya, termasuk ini ada gambar karakter PP yang atau Apu di dalamnya. Kemudian Trader Poe pun mengucapkan hal yang tersebut dengan merayakan Natalnya dengan memakai gambar si PP. Tidak hanya itu, Arkham ya, ini intelijen dari aset kripto aja ya, mereka mengucapkan Merry Christmas-nya dengan karakternya si PP. Artinya PP adalah salah satu karakter meme atau meme coin yang menarik bagi beberapa DEX ataupun dari beberapa traders secara global ya. Nah, kita lihat juga ada Plasma, kemudian juga ada Optimus Capital. Nah, mereka juga selamat ya merayakan tentang hal tersebut. Tidak hanya itu juga ada Kraken. Wow, banyak banget nih beberapa exchange ataupun beberapa chat Mr. Barbara. Kemudian juga kita lihat juga ada tweet dari OKX pun ya menyatakan hal yang sama. Dan kita lihat di weekend ini kan OKX atau PP belum kelihatan sama sekali gebrakannya. Oke, nggak muluk-muluk sebenarnya. Di tahun 2026 mendatang ya minimal udah di atas 0,4 atau 0,5 rupiah buat PP. Wah, kayaknya menyelam.